warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bangga Kencana Murah bersama Silampari TV di edisi Bincang Asik program Bangga Kencana Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musirawas bersama saya penyuluh KB Kabupaten Musirawas Nova Astri Mutira. Untuk edisi kali ini kita kedatangan bintang tamu sebagai narasumber dari penyuluh KB Kecamatan BTS Ulu, Cecar. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Sebagai pembuka, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Nova, host kita yang cantik, luar biasa, semangat ya. Jadi kami ini tim dari penyuluh KB dari Kecamatan Bulau Tengah 10, ya PKB. Saya Edison, sarjana pendidikan. Nah, jadi pada kesempatan ini kepada pemirsa TV Silampari dimanapun Anda berada pada saat sekarang ini, saudara setia, bahwa kegiatan ini merupakan program Bangga Kencana dalam upaya season hari ini membicarakan tentang mewujudkan atau menyiapkan generasi emas untuk masa yang akan datang. Insya Allah akan kita ikuti bersama. Ya. Ini jadi bisa saya panggil Bapak ya, Bapak Edi. Ya, jadi. Pak Edi lebih. Boleh silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Ishartati, penyuluh keluarga berencana dari Kecamatan BTS Ulu. Oke, baik. Untuk sama-sama kita ketahui tadi sudah di-spill sama Bapak Edi untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu membahas tentang mewujudkan generasi emas. Sama-sama kita ketahui ya Bapak, sebagai informasi bahwa visi dan misi negara kita yaitu mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya kita perlu mempersiapkan ya generasi-generasi berkualitas yang sudah disinggung oleh Bapak tadi, tentunya itu generasi emas. Nah, untuk itu Pak, kalau boleh dikulik lebih dalam, apa sih Pak generasi emas itu sendiri? Jadi pemirsa TV Silampari dimanapun Anda berada, bahwa topik yang sangat menarik pada hari ini itulah mengenai masalah mewujudkan atau menyiapkan generasi emas. Karena generasi emas itu yang dimaksudkan di sini adalah yaitu generasi yang memiliki keseimbangan antara kemampuan akademiknya, kemudian dengan keterampilannya dan karakternya. Dari dalam hal ini pemuda atau remaja, bagaimana upaya dia mempersiapkan diri ke depan sebagai agen dalam pembangunan bangsa. Dan di sisi lain juga generasi emas ini adalah merupakan suatu generasi remaja yang cerdas, kemudian mempunyai daya saing maksud saya, dan berkomitmen. Dan inilah yang ditunggu bangsa dan negeri kita sekarang untuk membangun ke depan. Generasi yang berkualitas, menuju ya, generasi emas, ya, cerdas dan bisa beradaptasi. Kalau misalnya boleh didefinisikan remaja itu sendiri kan ada berbagai definisi dari segi definisi operasional dari masing-masing pengertian. Itu boleh dijelaskan mungkin Bapak? Dalam hal ini adalah remaja. Remaja di sini adalah memang masa transisi yang mereka berumur pada usia 10-24 tahun, itu versi kita BKKBN yang belum menikah. Jadi sasaran kita itu seperti itu. Kenapa? Karena diharapkan remaja ini tadi dijadikan sebagai harapan kita untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa ke depan. Tapi kalau sekarang sudah kita mulai atau jauh hari sebelum kita persiapkan, insya Allah ke depan bangsa ini kita pertaruhkan kepada remaja kita. Ya, jadi remaja tadi rentang umurnya tadi umur 10 ya, sampai 24 tahun jadi yang belum menikah. Yang belum menikah. Jadi misal kalau umur saya sudah 25 atau belum nikah, jadi masih kategori remaja ya Pak? Iya, nikah yang kedua kali. Mungkin ada Ibu tambahan lagi definisi remaja menurut yang lainnya. Iya. Jadi ini remaja jumbo kalau saya Pak. Ya. Ini menambahkan yang kata Bapak ini tadi ya. Definisi remaja menurut WHO itu diperkirakan umur remaja yaitu penduduk yang berusia antara 10 sampai 19 tahun yang belum menikah juga. Jadi terdapat perbedaan yang BKKBN tadi 10 sampai 24, kalau WHO 10 sampai 19. Pada prinsipnya sama tapi remaja. Yang dinamakan remaja itu berarti intinya belum menikah, walaupun ada perbedaan definisi antara BKKBN dan WHO. Baik Bapak, untuk menyiapkan generasi emas itu kan ada alasan. Mengapa sih Pak pentingnya generasi emas itu kita persiapkan? Ya.
Ya, karena bangsa dan negeri kita ke depan ini mengharapkan memang mengingat pertama sekali bahwa negara kita ini diberikan amanat, melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga. Jadi dalam hal ini pemerintah, dalam ini BKKBN diberikan amanat. Nah, dengan amanat itulah makanya di dalam undang-undang tersebut bagaimana upaya pemerintah untuk pengendalian daripada jumlah penduduk itu sendiri, kemudian meningkatkan jumlah kualitas penduduk itu sendiri, dan juga mengupayakan bagaimana penduduk itu ke depan menjadi masyarakat atau rakyat yang tangguh sehingga bisa menjadi agen di dalam pembangunan bangsa. Jadi meningkatkan sumber daya manusianya, itu amanatnya. Maka dalam ini kita upayakan di sini adalah sasarannya pada remaja atau pemuda. Itu yang pertama sekali. Kedua, mengingat persoalan remaja ini begitu kompleks sekali. Kenapa? Karena persoalan remaja ini begitu kompleks sekali. Banyak para remaja yang katakanlah yang tidak beruntung dalam perkembangan masa peralihannya, sehingga terjadi seperti seks pranikah, ya kan? Kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dari persoalan remaja ini. Kemudian ada yang terinfeksi menular seksual atau IMS, dan bahkan juga para remaja kita ini yang terkena Narkoba. kenakalan remaja kan, dan juga narkoba ya, kemudian nafsa dan segala macamnya. Dan itu semua kalau kita tidak lebih dini untuk menangani hal persoalan tersebut, sehingga remaja ke depan tidak akan menjadi hal yang baik untuk perkembangan bangsa dan negeri. Iya, menarik sekali Pak yang permasalahan remaja yang kompleks tadi, terutama pada seks pranikah. Nah, itu kita sebagai generasi terdahulu kan, menanggapi seks pranikah yang terjadi pada remaja, apalagi mengingat daerah BTS Ulu, daerah di sana itu kan mungkin ya Pak, kemungkinan itu kan tingkat pendidikannya juga masih rendah, otomatis mereka itu kurangnya terpapar informasi tentang mungkin kesehatan reproduksi atau itu. Gimana sih Pak tanggapan Bapak selaku penyuluh KB yang ada di situ untuk seks pranikah itu sendiri? Iya. Jadi ini memang sangat kita khawatirkan ya, gejala seks pranikah ini bagi remaja. Karena pada saat sekarang ini tuh sangat ya dikatakan seks pranikah itu ada perilaku remaja itu sendiri yang melakukan sikap perilakunya menjurus kepada arah seks bebas gitu kan. Bebas yang dilakukan laki-laki perempuan tanpa nikah gitu kan. Nah, jadi itu yang segala sikap dan perbuatan mereka yang dilakukan. Nah, itu dampaknya para remaja kita yang terkena penyakit itu, seks pranikah. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian tentu ada hal-hal yang penyebabnya. Nah, atau apa yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya kan? Nah, kita lihat pada saat sekarang ini, kita lihat bagaimana banyaknya para remaja yang katakanlah melakukan hal-hal yang karena konteks pacaran, sehingga dia melakukan katakanlah dalam sikap perilaku yang tidak layak. Kadang-kadang kita lihat, maaf bahasanya, kadang ciuman, berpelukan, bahkan lebih parah dari itu, hubungan badan, melakukan hubungan badan, ya kan? Nah, seperti itu. Dan itu rata-rata sudah terjangkit bagi semua remaja yang ada gitu kan. Itu salah satu sikap perilakunya. Nah, dan hal-hal yang mempengaruhinya terhadap ini harus kita pahami bersama. Kenapa remaja begitu dekat sekali dengan seks pranikah itu atau pranikah? Itu kan kejadiannya. Yang pertama sekali jelaslah remaja itu sendiri, pertama kontrol orang tua itu sendiri. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan baik dengan remajanya untuk mengarahkan. Itu pengaruhnya kan, dampaknya seperti itu. Kemudian juga lingkungan teman sebayanya. Kadang-kadang melegalkan tentang sesama teman sebaya itu, pacaran itu tidak keren kalau tidak ikut gitu. Nah, itu yang fakta kita lihat mereka lakukan seperti itu. Sehingga hal itu tidak keren dia kalau tidak pacaran, gitu kan. Nah, image yang seperti itu. Kemudian juga jauh lagi dari itu lagi, para remaja itu masih banyak mereka yang belum memahami bagaimana tentang kesehatan reproduksi remaja itu sendiri, baik sehingga fungsi, proses, sistem yang ada pada dirinya, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan kadang yang karena tidak paham dengan hal seperti itu. Kurangnya terpapar informasi tadi. Sehingga terpapar dia dengan melakukan seks pranikah itu. Nah, itu dampaknya.
Nah, dan lebih ini lagi terhadap dirinya sendiri. Nah, dampaknya apa dirinya sendiri? Kalau terjadi seks pranikah itu, dampaknya itu dia hamil, tidak diinginkan, kemudian dia aborsi. Benar. Akibatnya apa? Di masyarakat dia malu. Sanksi sosial. Sanksi sosialnya, ya kan? Di masyarakat dia malu, dirinya sendiri bisa timbul kecemasan, rasa bersalah, dan banyak hal lagi sebenarnya. Dan inilah harus yang kita perhatikan, bagaimana upaya kedepannya kita untuk memaksimalkan dalam mengarahkan dan bimbing para remaja kita. Nah begitu. Oke. Baik, ini kan penyuluh KB ini kan di bawah naungan institusi BKKBN. Iya. Tentunya untuk mengatasi atau mengantisipasi permasalahan-permasalahan remaja yang kompleks tadi, mungkin beberapa program yang ada di BKKBN. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lah kepada pemirsa yang tadinya mungkin belum tahu tentang informasi ini. Program-program yang ada di BKKBN. Ini program-program yang ada pada kita, pada BKKBN, khususnya untuk remaja nih Mbak ya. Kalau di sekolah-sekolah kita buat PIK remaja. Jadi kelompok PIK remaja kita adakan di sekolah. Dalam PIK remaja itu ada banyak program-program lagi gitu. Yang pertama program PKBR. Jadi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Ada lagi program genre. Nah, program genre itu yang kata Bapak tadi kan, di sini kita membahas masalah triad KRR, diantaranya yaitu seksualitas, terus nafsa, dan HIV/AIDS. Ya. Sesudah itu Kespro, kesehatan reproduksi remaja. Nah, terus selanjutnya itu tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan. Nah, di sini kenapa harus perkawinannya didewasakan? Itu tergantung ke remaja tadi kan, benar kata penjelasan Bapak tadi. Jadi harus ada penyiapan, harus direncanakan gitu. Seperti slogan BKKBN itu. Iya. Hidup berencana itu keren. Iya. Ada lagi mungkin Bapak selanjutnya? Ya, bisa kita tambahkan ya apa yang disampaikan oleh Ibu Ista Dirika tadi. Jadi memang dalam hal ini semua lintas sektor pemerintah dalam hal ini melihat kondisi saya sampaikan tadi keadaan remaja, memberikan respon. Ya, mungkin dari kesehatan punya kegiatan posyandu remaja gitu. Intinya untuk menyelamatkan remaja. Kemudian kita BKKBN sudah disampaikan oleh rekan kita ini seperti kegiatan ya. Jadi pemerintah dalam hal ini BKKBN itu meluncurkan program yang disampaikan di PKBR, perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Itu semuanya itu dibentuk dalam poktan-poktan yang tergabung kepada PKBR itu. Nah, disampaikan tadi seperti ada PIK remaja, ya, ada genre, kemudian ada PUP-nya, kesadaran reproduksi remaja. Nah, semuanya itu adalah upaya bagi kita bagaimana remaja kita yang masa transisi ini yang sangat penting pengarahannya. Kenapa? Karena masalah transisi ini remaja itu dihadapkan dengan persoalan yang belum dewasa. Anak-anak sudah lewat, dewasa belum. Nah, persoalan seperti ini ada 5 hal yang penting yang perlu diingat. Jadi diharapkan pada persoalan masalah transisi remaja, pertama sekali remaja harus masa pendidikan berprestasi di dunia pendidikan. Itu utamakan tugas ini. Kemudian remaja itu harus mempunyai skill, keterampilan. Ya kan? Punya keterampilan. Kemudian dilanjutkan bagaimana dia merencanakan kehidupan berkeluarga. Kemudian yang keempat, bagaimana setelah dia berkeluarga nanti diharapkan bisa tinggal pun dia berpartisipasi tempat dia tinggal terhadap masyarakat sekelilingnya. Bisa Jadi, bersosialisasi. Bisa bersosialisasi sekelilingnya. Kenapa? Karena diharapkan remaja ini menikah pada usia yang cukup. Dan yang lebih penting lagi, remaja ini masa transisi adalah berakhlakul karimah. Terlepas dari HPI, narkoba, seks pranikah, aborsi, dan segala macamnya itu, kalau yang berakhlakul karimah ini mereka remaja bisa untuk melaksanakan dengan baik, insya Allah kedepannya akan menjadi remaja yang unggul.
ditunggu oleh bangsa. Dalam masalah BKKBN menunjukkan 8 fungsi keluarga. Nah, di sinilah yang pertama fungsi keluarga itu adalah fungsi agama. Nah, itu balik lagi Ya, tadi kan. Fungsi agama itu Fungsi penting agama sekali. yang pertama tadi. Itu yang pertama sekali. Di dalam fungsi agama itu orang tua menanamkan di situ keimanan, ketakwaan, kesolehan, keikhlasan, kesabaran, sampai beberapa nilai ditanamkan kepada anak di dalam keluarga sebelum dia keluar. Fungsi keluarga, ya kan? Nah, lanjut lagi di fungsi yang menyangkut masalah sosial dan budaya. Jadi di situ anak-anak di dalam rumah tangga seorang tua itu bagian mendidik, menanamkan nilai-nilai tentang empati, sosialnya, gotong royongnya sebelum dia terjun ke masyarakat. Ditanamkan di situ dari fungsi sosial budaya, ya kan? Nah, kemudian nyangkut lagi fungsi cinta kasih. Jadi ada sifat empati, kasih sayang, curahannya dari orang tua kepada anaknya. Sehingga hal itu sangat penting sekali ditanamkan dalam 8 fungsi keluarga itu. Fungsi keluarga itu fungsi yang ketiga. Kemudian perlindungan. Keluarga diharapkan melindungi, merasa nyaman, merasa sejuk, tentram dalam rumah tangga. Makanya kalau terbentuk hal yang itu 8 fungsi keluarga tadi, insya Allah keluarnya para remaja, anak-anak itu akan memberikan gambaran yang baik. Didikannya utama adalah di dalam keluarga, fungsi keluarga, itu kan. Nah, kemudian fungsi reproduksi dilanjutkan dengan fungsi reproduksi. Reproduksi itu inilah perkawinan yang sah dalam rumah tangga, fungsi biologis. Kesiapan untuk keturunan di situ. Makanya perkawinan yang sah, nikah yang sah, sehingga dibentuk keluarga yang bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diharapkan, kan? Itu begitu penting sekali. Kemudian ada fungsi reproduksinya, fungsi ekonomi, serta lindungan, yang fungsi pelindungan, dan semuanya itu 8 fungsi keluarga itu pada prinsipnya berhasil seorang tua dalam menanamkan 8 fungsi keluarga itu, insya Allah keluarnya akan mewarnai daripada lingkungan dimanapun dia tinggal. Itu penting 8 fungsi keluarga. Ternyata luas ya Pak ya, 8 fungsi keluarga itu tadi sangat penting. Bisa dikatakan seperti Bapak tadi bilang fungsi agama itu. Seperti ada kata bijak itu kan, madrasah awal itu dari ibu. Ibu tadi itu kan sebagai orang tua, sebagai lingkup dari keluarga untuk membentuk remaja itu tadi sedemikian rupa yang diharapkan remaja itu tadi berkualitas dan sesuai dengan tema kita pada hari ini tadi, menjadi generasi emas yang diharapkan oleh bangsa. Mungkin ada faktor tantangan dan permasalahan yang ditemukan atau dihadapi dalam mewujudkan generasi emas. Mungkin Ibu bisa menjelaskan? Faktor dan tantangannya itu masih seperti yang dijelaskan Bapak tadi, masih ada rendahnya pengetahuan remaja itu tentang informasi kesehatan reproduksi dari remaja. Remaja itu rentan hamil di usia dini, terjadi kehamilan di luar nikah, terus terinfeksi IMS, terus banyak terjadi aborsi. Yang paling fatal tadi aborsi ya. Selain dilarang undang-undang kan dilarang agama juga kan. Jadi misalkan usia remaja itu belum pas untuk hamil, ketika dia aborsi banyak sekali dampak-dampak yang akan terjadi kan. Itu tadi kesiapan belum nanti perdarahan, fatalnya tadi nanti kematian, seperti itu kan. Itulah fungsi dari keluarga. Ya. Jadi keluarga itu harus ada perhatian, terutama oleh orang tua harus perhatian pada anak remajanya. Terus keadaan ekonomi keluarga itu juga bisa menjadi faktor permasalahannya ya. Terus pengaruh media sosial, itu bisa bisa mempengaruhi juga itu. Terus dari lingkungan tempat tinggal remaja itu juga bisa mempengaruhi. Menurut Bapak bagaimana sih Pak pengaruh sosial media itu sebagai tantangan tadi kan? Sekarang kita marak kita ketahui kan, semua akses bisa ini kan didapat dari sosial media. Jadi memang faktanya seperti itu sekarang. Jadi salah satu pemicunya tadi kan ya adalah media massa gitu kan. Media sosial HP lah. Sosial HP. Jadi karena apa? Karena media sosial artinya mereka anak-anak remaja begitu bebas dia mengakses informasi tanpa ada lagi saringan yang begitu. Termasuk ini imbauan juga kepada media sosial ini. Artinya dalam mengakses informasi itu
tolong yang berbau pornografi gitu kan. Karena anak-anak itu masa transisinya itu masih remaja, sehingga dia belum bisa mempunyai saringan yang begitu Belum bisa kuat, memfilter. hanya bisa mencontoh, mempertukar hawa nafsu, sehingga dengan tayangan-tayangan yang sebenarnya belum layak bagi dia untuk mengkonsumsinya, sehingga terjadilah di situ. Ya seperti seks pranikah tadi, karena Pergaulan bebas. hasratnya, karena memang Terpancing Dari tadi ya Pak ya. terpancing. Karena ada dari dalam, pada saat itu remaja itu bukan main masalah hormonnya lagi berkembang. lagi berkembang seksual itu, Iya. sehingga dia kadang-kadang belum bisa mengendalikan secara baik, Iya. sehingga dia ingin coba-coba, penasaran. Penasaran. Sebetulnya. Akhirnya salah jalan. Nah, itu Salah satu- pergaulan. Iya, Bukan betul salah sekali. jalan. Itu salah satu katakanlah tantangan Benar. di dalam mewujudkan emas itu. Nah, di samping tadi juga sampaikan oleh Mbak Is tadi kan. Nah, jadi memang pada kondisi saat sekarang ini para remaja kita ini sedikit sekali mereka yang memahami apa itu KESPRO, Iya. kesehatan reproduksi remaja. Sedikit sekali. Hasil penelitian menunjukkan, bayangkan itu, dari 60 juta remaja Indonesia, kondisi sekarang SDKI tahun 2010 itu hanya 10,8% Yang paham. remaja yang perempuan yang tahu informasi tentang kesehatan reproduksi. apalagi menyangkut pemahaman yang lebih dalam atau melaksanakan apa yang ada di program kesehatan reproduksi remaja itu sendiri. Lebihnya lagi laki-laki hanya sampai berapa? Hanya 5,6% dari 68 juta remaja Indonesia, 64 juta. Bayangkan itu, sedikit sekali. Jadi upaya kita sekarang ke depan diharapkan tantangan seperti Iya. itu. Kita berupaya bagaimana salah satu program pemerintah ini remaja itu untuk memaksimalkan pengelolaannya, untuk mempertajam pemahamannya, pengelolaannya, sehingga diharapkan begitu memahami informasi tentang PKBR itu sendiri, sehingga sikap dan perilaku daripada remaja kita akan bisa berubah menjadi lebih baik, sehingga upaya mewujudkan garis masyarakat insya Allah akan bisa. Iya, jadi kan seperti itu kan pemerintah melalui misal contoh BKKBN punya wadah. Jadi peran kita mengoptimalkan wadah itu tadi, supaya wadah yang ada tadi terisi oleh remaja-remaja yang bisa tepat dan dalam mengakses informasi tadi. Jadi awalnya dia hanya taunya penasaran, Iya. coba-coba akhirnya fatal. Ya, itu sepakat sekali sih Pak. Saya miris juga sekarang di berita-berita di internet ada anak-anak remaja pelecehan seksual baik dari keluarga sendiri, keluarga dekat atau dari gurunya, itu kan sekarang marak terjadi. Itulah tadi sepakat sekali sama Bapak yang wadah yang sudah ada kita punya tadi dimaksimalkan, diupayakan untuk pengelolaannya lebih gencar lagi, lebih maksimal. Dan ini bisa saya tambahkan Mbak ya. Kenapa? Karena kita sekarang kadang-kadang anak-anak remaja terutama SMP, SMA, kadang-kadang miris kita lihat. Karena kondisi sekarang ini, kadang dalam masa sekolah, pendidikan, dia pacaran. Bayangkan itu. Disitulah seks pranikah tidak akan terjadi tanpa adanya pacaran. Benar. Berciuman, berpelukan, maaf ya bahasanya, tidak akan terjadi kalau dia tidak pacaran. Oleh karena itu, nah gitu kan, kita menghimbau juga supaya katakanlah jauhilah, hindarkanlah yang katakannya pacaran itu, karena akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku kita selaku remaja gitu. Sepakat sekali informasi yang disampaikan oleh Bapak untuk para pemirsa Selampari TV dan channel YouTube Bangga Kencana. Titip anak-anak remaja kami, kalau bisa say no to pacaran, gitu. Mungkin mantap sekali. Iya. Bisa saya simpulkan materi kita pada hari ini, salah satu sumber daya yang potensial bagi kemajuan bangsa itu tadi yaitu menyiapkan generasi emas, supaya generasi emas yang akan datang bisa berdaya saing dan bisa beradaptasi dengan tantangan teknologi ke depan untuk menuju visi dan misi Indonesia emas di tahun 2024. Mungkin Bapak sebagai closing statement ada pesan dan kesan atau pantun yang bisa disampaikan kepada pemirsa Selampari TV pada hari ini. Baik, terima kasih. Jadi menyangkut tentang masalah generasi emas ini, saya punya pantun nih Bang ya. Jadi pantunnya begini. Danau gegas, airnya jernih. Cakep. Singgah sebentar mencuci kaki. Cakep. Mewujudkan generasi emas itu penting. Cakep.
demi bangsa dan negeri yang mandiri. Cakep. Terima kasih. Jadi itu harapan kita. Terima kasih. Mungkin sampai di sini sesi hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.